Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar Sobat Belajar hari ini? Semoga kita selalu sehat dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan serta menaati protokol kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sobat Belajar, saya Pak Martoyo akan menemani Sobat Belajar mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan paragraf. Sobat Belajar, perhatikan teks berikut. Kita harus melakukan beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya, kita mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Selain itu, kita harus mengenakan masker ketika melakukan kegiatan tertentu. Cara lainnya, kita wajib menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Sobat Belajar tentu pernah membaca teks seperti itu. Teks tersebut merupakan contoh paragraf. Paragraf merupakan satuan gagasan padu yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf yang Pak Martoyo bacakan tadi memiliki satu kalimat utama dan tiga kalimat penjelas. Sobat Belajar, kalimat utama paragraf tersebut adalah kita harus melakukan beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan kalimat penjelas paragraf tersebut ada tiga, yaitu salah satunya kita mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Selain itu, kita harus mengenakan masker ketika melakukan kegiatan tertentu. Cara lainnya, kita wajib menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Sobat Belajar, ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas karena kalimat-kalimat tersebut menjelaskan beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Ketiga kalimat tersebut menjelaskan kalimat utama. Sobat Belajar, berdasarkan kalimat utama paragraf tersebut, tahukah kalian apakah ide pokok paragraf tersebut? Ya, benar. Berdasarkan kalimat utama paragraf tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah cara mencegah penyebaran virus corona. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa ide pokok berasal dari kalimat utama suatu paragraf. Sobat Belajar, setelah kita belajar mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok suatu paragraf, maka selanjutnya kita akan belajar meringkas paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Kita harus melakukan beberapa cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya, kita mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Selain itu, kita harus mengenakan masker ketika melakukan kegiatan tertentu. Cara lainnya, kita wajib menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Inti kalimat pada paragraf tersebut adalah mencegah penyebaran virus corona, mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Paragraf tersebut bisa kita ringkas menjadi kita harus mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona. Sobat Belajar,
Cara meringkas suatu paragraf adalah mengambil inti masing-masing kalimat, lalu menggabungkannya menjadi satu atau beberapa kalimat padu. Mudah bukan? Sobat belajar, selanjutnya marilah kita belajar mencari informasi tersurat dan tersirat suatu paragraf. Informasi tersurat suatu paragraf merupakan informasi yang tertulis di dalam paragraf tersebut. Sedangkan informasi tersirat suatu paragraf merupakan informasi yang terkandung di dalam paragraf tersebut. Artinya, informasi tersebut tidak tertulis sama persis, tetapi memiliki makna yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Sobat belajar, perhatikan paragraf berikut. Setelah kemerdekaan, Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Bung Tomo menjadi Wakil Ketua Penerangan Komite Nasional Indonesia Surabaya. Saat Perang Gerilya, beliau menjadi anggota Dewan Penasihat Panglima Besar Sudirman. Tahun 1947, beliau ikut mengkoordinasikan Tentara Nasional Indonesia. Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang pada tahun 1955. Sobat belajar, kita bisa menggali informasi tersurat menggunakan kalimat tanya yang jawabannya tertulis pada paragraf tersebut. Kalimat tanya bisa diawali dengan kata tanya antara lain apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, kapan Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang? Jawaban pertanyaan tersebut tertulis pada paragraf, yaitu Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang pada tahun 1955. Nah, sobat belajar, kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata tanya yang lain. Sobat belajar, selanjutnya kita akan menggali informasi tersirat paragraf tersebut. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Bung Tomo mengabdi kepada negara sejak sebelum negara kita merdeka. Apakah sobat belajar menemukan kalimat itu dalam paragraf tersebut? Kalimat tersebut tidak tertulis di dalam paragraf tersebut. Apakah kalimat tersebut sesuai dengan isi paragraf tersebut? Ya, kalimat tersebut sesuai dengan isi paragraf tersebut. Perhatikan baik-baik. Setelah kemerdekaan, Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Gabungan kata tidak berhenti mengabdi mengandung arti sebelumnya sudah melakukan pengabdian kepada negara. Jadi kalimat Bung Tomo mengabdi kepada negara sejak sebelum negara kita merdeka sesuai artinya dengan kalimat pertama paragraf tersebut, yaitu setelah kemerdekaan Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Jadi dapat kita ketahui bahwa kalimat Bung Tomo mengabdi kepada negara sejak sebelum negara kita merdeka merupakan informasi tersirat paragraf tersebut. Sobat belajar, sampai di sini dulu kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pesan Pak Martoyo, selalu menjaga kesehatan dengan cara Sobat belajar, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Sobat Belajar tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.